Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Margaretha Novira. Di video kali ini aku akan ajak kalian untuk food preparation buat 1 minggu. Jadi kemarin itu sebenarnya sudah lama ya, sudah beberapa hari yang lalu aku beli wortel ini cuma 3 biji aja karena aku nggak banyak-banyak ya, nanti kalau kebanyakan wortel itu gampang busuk. Jadi aku belinya 3 dan itu sudah cukup untuk kebutuhan kita selama 1 minggu. Ini wortelnya aku kupas pakai peeler ya, alias kupasan. Nah, ini waktu itu aku baru beli, nanti ada aku kasih I-nya, itu waktu itu aku belinya di haul belanjaan aku. Nah, sebelum dipotong-potong selanjutnya kita cuci dulu wortelnya biar bersih. Oh iya, ini karena udah lama aku lupa ya, kalau nggak salah total belanjaan aku itu 98 ribuan, jadi di bawah 100 ribu ya. Buat persiapan makanan seminggu 3 orang di bawah 100 ribu, lumayan lah ya. Ini potongan wortel yang agak-agak serong menyerong ini adalah wortel yang aku pakai kalau buat masak capcay atau buat masak sop ya. Jadi kalau buat sop atau capcay aku potongnya menyerong. Video ini banyaknya isinya potong memotong doang ya, jadi biar nggak bosan potong memotongnya aku cepetin. Oh iya, apa kabar buat semua yang nonton video aku? Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat, baik semuanya ya. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya buat nonton video aku hari ini. Ditonton sampai selesai ya. Kalau kira-kira bermanfaat nanti di-share ya videonya. Oke, jadi ini yang buat ini sih menunya ya, aku mau bikin capcay wortelnya. Jadi yang capcay itu udah aku kasih di tempat yang lain, itu nanti dicampur sama bahan-bahan yang lain. Nah, sekarang aku balik lagi ke wortel ini, kita potong apa ya namanya, potong korek api ya. Nah, ini biasa aku pakai buat bikin bakwan alias bala-bala alias vegetable tempura. Nyek gaya deh, tempura gorengan. Jadi biasanya aku selain dibikin gorengan bala-bala, itu dibikin buat tambahan di apa teh namanya teh, egg roll, telur gulung. Nah, tapi nanti dipotong lebih kecil-kecil lagi dari yang potongan korek api tadi. Kenapa semua sayur-sayurnya udah aku siapin dipotong kecil-kecil gini? Karena bikin bala-bala itu yang lama adalah memotong sayurnya. Itu memakan waktu banyak sekali. Nah, kalau udah aku potong kecil-kecil kayak gini kan, tinggal dimasukin kulkas. Nanti pas pengen makan bala-bala nih, udah ada tepungnya kan, aku beli tuh tepung buat bala-bala, tepung bakwan. Nah, jadi tinggal dicampur aja ke dalam tepungnya, gampang, nggak perlu preparation, persiapan lagi. Sama halnya dengan capcay. Capcay juga kan sayurnya macam-macam ya, biasanya wortel, buncis, apalagi tuh kol meren ya kayaknya. Terus kadang aku pakai jagung yang kecil itu loh, baby corn. Itu kan motonginnya lama ya, jadi kita magernya gara-gara persiapan motong-motong sayurannya sebenarnya. Makanya semuanya sudah aku potong kecil-kecil, nanti pas mau masak tinggal potong bawangnya doang paling, atau kalau ada cabai potong cabai doang. Sayurnya udah siap, tinggal cemplung jadi deh. Nah, ini nggak aku liatin sih di sini ya, tapi biasanya kalau ada sayur itu aku kasih tisu ya di atasnya atau di bawah sayurnya biasanya, atau malah kalau mau rajin di dua-duanya, atas sama bawah. Baru dimasukin kulkas. Buat apa? Dia biasanya di kulkas itu kan berembun ya. Jadi kalau kita kasih tisu, nah embunnya itu diserap sama tisu tadi, jadi sayur nggak gampang busuk. Ini sekarang karena dapurku udah agak lega ya, kan katanya kalau bikin video YouTube jangan di satu spot doang, disorot-sorotnya itu kameranya. Jadi sekarang aku bisa di situ, di sini, iya, di mana-mana. Biar nggak bosen lihat orang motong-motong sayuran doang, jadi kita lihat geser-geser dikit lah kameranya. Ini mohon maaf ya, dapurnya masih berantakan sekali, amat-amat sangat berantakan, masih banyak barang-barangnya ditumpuk dikarenakan renovasi ini belum selesai. Jadi ya begitulah ya, namanya masih dalam proses renovasi, rumah pasti berantakan seperti itu.
Sekarang kita beralih ke buncis. Ya, jadi biasa buncis aku cuman bersihin yang ujung atas sama bawahnya itu loh, sama narik-narikin apaan tuh ya di tengahnya itu. Katanya sih kalau yang udah tua itu bisa ditarik sampai habis ya. Apa sih bagian tengahnya buncis itu. Nah, itu sebel ya kalau motong buncis itu yang jadi halangan. Kadang nyangkut terus nggak kepotong gara-gara ada tengahnya itu tuh. Aku ditemenin sama Aci ya di dapur. Dia lagi kepo megangin wortel tuh, pengen bantu dia nabrak. Nah, ini buncisnya aku potong kecil-kecil aja, itu buat dimasukin di bala-bala. Nah, itu dimasukinnya ada di bala-bala sama buat campuran telur gulung tadi, sama buat capcay juga. Jadi aku beli sayur tuh seringnya tuh pasti ada wortel, buncis, terus kadang kalau ada baby corn, terus kadang kol, karena kita sering makan bala-bala gorengan gitu ya, gorengan apa tadi itu vegetable tempura teh ya. Terus abis itu capcay itu kan enak ya, gampang. Terus selain itu jadi kalau warna-warni gitu tuh cantik gitu loh sayurnya. Selain cantik, sayur-sayur itu juga bisa dipakainya bukan cuma buat satu menu doang. Jadi menu aku ini sekalian ngasih ide-ide menu aja ya. Jadi bisa dibikin seperti tadi buat bakwan alias bala-bala, terus buat sop bisa kan. Terus habis itu capcay. Selain itu bisa buat ini campuran nasi goreng. Nasi goreng kan perlu sayur juga dong biar lebih sehat. Nah, itu yang dipotong halus-halus itu selain buat bakwan itu bisa buat campuran nasi goreng tuh. Sama apa lagi ya? Oh, telur. Tadi buat isian telur gulung begitu. Banyak kan, lumayan ide menunya. Jadi dikombinasikan aja itu wortel, buncis, kol, toge kadangnya sama jagung manis yang besar, atau kalau nggak ada baby corn. Nah, itu dicampur itu udah bisa jadi banyak menu tadi. Di sini Aci ikutin bantu bikin apa itu buat motong-motong buncis ya, buat dimasukin ke campuran capcay. Kan dia bisa motong-motong pakai tangan. Jadi kalau misalnya dia mau bantu di dapur, jangan dikasih yang pakai pisau, nggak berani aku, ya Allah ngeri. Jadi dikasih yang dia bisa metik-metik atau dia bisa mata-matain motong-motong pakai tangannya aja. Ya nggak apa-apa, biarpun potongannya nggak serapi kalau kita motong sendiri, tapi biarin ya, biar anaknya udah punya kemauan buat bantu juga, udah alhamdulillah banget. Jadi harus kita dukung dia rajin ngebantu orang tua di dapur begitu. Baik, lanjut ke sayur selanjutnya adalah kol. Ini diiris-iris. Nah, ini karena udah kepenuhan pada tempatnya, jadi aku taruh di tempat sendiri aja kolnya. Nah, diiris-iris agak banyak karena kan buat campuran tadi kan. Sama ada yang aku potong-potong nggak diiris. Nanti itu kalau dipotong tuh kalau misalnya mau masak sop sama capcay kan nggak enak ya kalau diiris-iris mah. Kalau yang diiris-iris tuh enaknya buat ini doang, bikin bakwan sama buat campuran nasi goreng atau mie goreng, itu enak kalau buat diiris-iris. Tapi kalau buat sayur dipotong aja agak gede-gede. Jadi sebenarnya food preparation atau persiapan makanan ini itu mempermudah banget. Nah, kita capeknya tuh seharian itu full, jadi nggak full banget sih sebenarnya, cuma dari pagi sampai sore aku persiapannya ini lumayan lah ya. Nah, pada hari food preparation itu biasanya aku nggak masak, tapi beli makan di warteg, atau ini nih aku beli makan di beli uduk, karena kita beli uduk itu aku sama Aci, satu uduk itu bisa dimakan buat pagi sama siang. Nah, papanya dibeliinnya apa kemarin ya, lontong sayur mah sekali makan habis dia ya. Sama beliin makan siang itu beli di luar. Jadi biasanya aku nggak masak kalau food preparation, tapi kalau rajin, nah disiapin aja dari malam buat besok begitu. Nah, kenapa tidak masak? Karena nggak sempet, dan kalau misalnya masak itu pun udah males banget, udah capek banget ya karena berdiri nih. Nggak bisa kalau duduk mah, aku udah nyobain duduk kurang nyaman, tangannya geraknya kurang mantep gitu buat motong-motong kalau duduk ya. Jadi harus berdiri biar lebih mantep. Setelah kita food preparation gini nih, nanti di kulkas kan jadinya rapih tuh. Nah, sebelum food preparation itu sebaiknya yang dipersiapkan adalah tempat tupperware-nya itu loh, tempat-tempatnya, kotak-kotak yang buat food container, bukan tupperware, maaf itu merek ya.
food containernya itu kita siapin dulu, dicuci dulu kalau masih pada kotor, dicuci malam sebelumnya ya. Terus jadi besok paginya pas kita mau food preparation atau persiapan makanan ini, itu semua tempat sudah bersih. Dan kalau bisa disiapin juga tisu, kalau ada tisu. Sekarang tuh katanya banyak yang namanya tisu kompor itu loh, tisu yang bisa dicuci. Aku belum beli itu sih, tapi biasanya aku pakai tisu dapur yang roll, yang gulung itu pakai itu. Cuman kan itu lebih boros ya karena sekali pakai langsung dibuang. Nah, yang tisu kompor itu katanya bisa dicuci. Nah, itu tisu gunanya yang tadi itu buat menyerap embun, air-air embun di dalam kulkas itu, jadi nggak gampang busuk makanannya begitu. Nah, ini kita ke baby corn ya. Baby corn itu mahal ya, cuma 3 biji itu 5.000. Ih, mahal. Tapi gimana ya, enak rasanya baby corn ini, manis, terus anakku juga suka. Jadi kalau dia jagung biasa anakku susah ngunyahnya, tapi kalau ini gampang dan emang rasanya enak ya, manis, terus krenyes gitu kalau misalnya ada di sayur. Jadi nggak cuman rasa sayur doang, tapi ada rasa, bukan rasa ya, apa teh namanya, sensasi krenyes. Nah, ini tadi aku beli ikannya, ikan mas, ikan kembung apa gembung sih, kembung tuh masuk angin ya, gembung, sama satu yang nggak tahu ikan apa, sama udang. Nah, ikannya aku kasih campuran bumbu racik buat ikan ini, jadi nanti dimasukin freezer, sudah ada bumbu raciknya, pas mau goreng tinggal di defrost aja, defrost ya, itulah di cairin. Nah, itu baru digoreng. Jadi food preparation ini buat memudahkan kita masak sebenarnya ya Bu Ibu. Jadi capek sehari tapi gampang dan mudahnya itu, gampang dan mudah sama ya, seminggu. Baik, bahan makanan selanjutnya adalah tempe. Nah, di rumahku kalau masak tempe tuh diiris-iris tipis gini buat tempe goreng, terus dicampur sama bumbu racik tempe. Jadi ini satu papan tempe itu, satu papan kan namanya, bener ya, satu papan tempe itu aku potong semua iris-iris. Jadi ini aku beli 2, yang satunya aku biarin masih utuh, yang satunya lagi udah diiris-iris, siap ditaruh di kulkas. Nanti pas mau masak tinggal dicampur sama bumbu racik aja, terus digoreng. Sebenarnya aku beli tahu, cuman nggak diliatin di video ini, aku lupa udah dimasukin ke kulkas. Nah, kalau beli tahu biasanya airnya itu aku buang, terus aku ganti air biasa. Tahu itu biar tahan lama harus selalu ada airnya. Kemarin aku nonton videonya siapa ya, bunda siapa aku lupa, katanya begitu. Jadi harus ada airnya, terus harus sering diganti biar lebih tahan lama begitu. Tempenya sudah teriris rapi semua, siap tinggal dimasukin ke kulkas aja ini. Oke, selanjutnya kita beralih ke kangkung. Kangkung ini juga favorit di rumahku ya. Oke, untuk ide masak kangkung, biasanya aku cuma bikin cah kangkung terasi gitu. Jadi kalau dikasih terasi itu rasanya lebih mantap sekali. Ini aku beli 2 ikat ya kangkungnya. Biasa dibantu sama asistenku Basil ya. Dia membantu aku metik-metik kangkung. Nggak apa-apa nih kalau metik-metik gini, nggak apa-apa nih dikasih. Soalnya nggak ada pisau ya. Mungkin pada bingung kenapa anak kecil itu biasa aku panggil Aci. Sebenarnya namanya adalah Basil, tapi dia membahasakan dirinya sendiri Aci. Iya, ini sudah selesai semua food prepnya. Ini maaf ya banyak lalat. Jadi di rumahku sekarang kalau baru ngeluarin udang apa telur aja deh udah langsung lalatnya pada berdatangan kan. Ini pertama udangnya udah dikulitin, terus ini ikannya sudah aku bumbuin semua pakai bumbu racik ikan. Sama ini akhirnya aku beli sendiri ini. Nah, tuh totole sama tadi tuh tepung bakwan. Nih jagungnya aku potong-potong. Yang dipipil itu biasanya aku campur buat goreng bala-bala. Sama ini capcay, ini campuran capcay nih udah aku potong-potong semua. Udah rapi kan, tinggal dicemplungin aja kalau pas mau masak begitu. Itu lanjut, tempe sudah diiris-iris, tinggal dikasih bumbu doang. Nah, ini ada yang masih utuh, masukin kulkas juga. Nanti kalau yang itu udah habis baru iris yang ini. Terus nah ini nih tinggal dikasih bumbu racik. Toge masih nyisa, itu udah aku masukin ke campuran bala-bala, tapi sisanya masih banyak. Itu bisa dimasak buat sayur yang lain, kacang panjang sama tempe dipotong-potong dadu bisa. Itu bala-bala udah. Aku beli bayam juga nih 1 ikat. Sama kangkung ya 2 ikat.
Terus ini daun bawang sama seledri mau aku masukin di freezer karena lebih tahan lama di freezer nih. Kol sama ini dipotong-potong sama diiris-iris ya, buat dicampur sama capcay yang dipotong. Nah ini buat isian telur gulung, udah dipotong lebih kecil-kecil daripada campuran bakwan begitu. Jadi sudah selesai semua food prepnya, nanti tinggal masak aja nih, gampang nih, udah siap semua bahan-bahannya. Oke, sekarang kita lihat ke kulkas. Jadi disusun seperti ini di kulkas nih. Ini sebenarnya masih ada sisa belanjaan minggu kemarin, masih ada kayak kacang panjang tadi aku bilang tuh masih ada. Jadi ini masih bisa dimasak kacang panjang sama toge tadi yang lebihan, sama tempe dipotong-potong dadu, dikasih bawang merah, bawang putih, sama dikasih cabai besar. Mantep. Nah ini juga freezer sudah penuh. Nah aku daun salam dan segalanya aku taruh di freezer biar lebih tahan lama. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.